kita tidak bayar-bayar, kita enggak. Nah sama orang yang punya kewajiban zakat, tapi ditunda-tunda, nggak diserah-serahkan, nggak dibayar-bayar, orang ini juga dijual. Nah kemudian kalau kita bicara tadi menahan upah karyawan dan yang lain, mungkin masih masuk lah ya di akal kita, yang wajar lah dia kerja ya kan, terus nggak kita bayar, masuk akal. Tapi kenapa kok ini kita ngasih nahan haknya si fakir karena pencelah, kan ya? Nah makanya kita lihat di sini adanya kewajiban zakat. Jadi yang diserang, yang disasar siapa? Orang yang wajib tadi. Karena kan si fakirnya, si miskin nggak boleh dia kemudian misalkan maksa dan yang lain. Dia hanya bisa menyampaikan, tapi orang ini bisa saja dia nggak membayar. Makanya yang diserang atau yang disasar adalah orang-orang yang memang tidak wajib zakat, disuruh ditunaikan. Dan disadarkan dia kalau kamu tahan, ada hak fakir miskin yang kamu zalimi. Apa bentuk kezalimannya? Kalau orang kaya, orang yang saat ini tidak bayar zakat, di sini disampaikan mereka pada saat tidur itu perut lapar. Di sini siapa yang pernah tidur perut lapar? Ada? Bukan karena malas masak ya, bukan karena maksudnya kompor gasnya habis, bukan karena diet. Kalau diet saya nggak tanya gitu. Karena memang tujuannya diet itu ya itu membakar lemak kan gitu kan. Jadi dia sengaja lakukan biar stok lemaknya dibakar ya gitu. Malas senang dia gitu kan. Memang nggak ada yang dimakan gitu. Dapur kosong, uang nggak ada, cashnya nggak ada, rekening kosong juga. Tidur apa? Dan bahkan gitu ya, dia tidak berselimut. Bayangkan ya, siapa yang sini mungkin pernah camping gitu ya, di luar outdoor dan tidur di kondisi enggak berselimut, enggak pakai jaket dan lain-lain. Nah, ini ada orang mengalami kondisi seperti ini ulah siapa tadi? Ulah orang yang harusnya mereka ingin hidup apa? Mereka menaikkan zakat. Ternyata tidak diberikan. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Inna Allaha farada ala aghniya'il muslimina fi amwalihim qadral ladzi yasa'u fuqara'ahum. Jadi Allah itu sudah menetapkan pada kelompok yang kaya kadar yang kalau dinaikkan ini akan mencukupi kebutuhan orang yang miskin. Walau yujhad al-fuqara illa bidaja wa udu mimma yasna'u aghniyahum. Jadi kata Rasul, kalaupun kita menemukan ada orang miskin yang kelaparan dan kemudian dia tidak punya pakaian yang memadai, itu kira-kira siapa yang menyebabkan sumbernya adalah orang kaya. Nah kemudian Allah menghasibuhum yawmal qiyamah hisaban syadidan. Dan ketahuilah mereka itu yang kaya yang wajib zakat dan ditunaikan dengan sebagaimana mestinya akan diaudit oleh Allah dengan yang sangat ketat auditnya dan mereka akan diminta pertanggungjawaban. Lalu wa mu'adzibuhum adzaban nukra. Sehingga dari hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani ini kita bisa tahu bahwa kalau gitu ya, kalau semua orang kaya zakat dia sebagaimana mestinya, maka tidak ada lagi orang miskin. Itu bahasa gampang. Jadi tidak ada orang. Kenapa? Cukup kebutuhan dia. Sehingga ketika ada gap, kok masih ada yang miskin sementara yang kaya ada, berarti ada masalah, yaitu zakat tidak ditunaikan. Dan itu yang disampaikan oleh Rasul. Dan kemudian dalam bentuk menjaga, Allah menjaga harga diri orang-orang fakir, miskin. Allah nggak minta mereka datang ke yang kaya dan ngambil dari yang wajib zakat, tapi justru yang diperintah adalah
mereka yang wajib zakat tersebut. Serahkan kepada fakir miskin. Jadi fakir miskin dia sifatnya nunggu. Yang kaya di sinilah Allah beritahu siapa yang punya wewenang dalam hal ini pemerintah. Ambilkan, kasihkan. Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian mereka karena itu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi orang yang punya harta itu kalau nggak dipaksa dia, itu juga kadang malas-malas membayar zakat. Bahkan di zaman Rasul sudah ada orang kaya yang zakat ada. Di zaman sahabat pun ada, gitu kan. Bahkan ada yang menolak, makanya diutuslah petugas zakat di sidang. Ini mana harta zakatnya? Masih bayar dan yang lain. Dan perintah untuk menarik zakat dalam hal ini ditujukan kepada siapa? Nabi untuk konteks saat ini. Jadi Nabi karena beliau sebagai pemerintah, beliau sebagai presidennya, sebagai pemimpinnya, ya sudah Rasul yang menarik zakat. Kalau misalkan sudah jatuh tempo, dia harusnya bayar pertanggal sekarang bulan apa? Muharram atau bulan Muharram? Nah, tanggal 10 misalkan, ini jatuh tempo. Lewat dia ditunda-tunda sampai kemudian ketemu bulan Syawal. Nah, ini dikasih sanksi, dikasih hukuman, dan bahkan bisa disita hartanya. Hukumannya. Di situ ada catatan dengan sita ini untuk orang yang tidak membayar zakat. Ini adalah qaul qadim dari Imam Syafi'i dan mazhab Hambali, tapi jumhur mengatakan tidak perlu ada sanksi. Ya. Tetap ambil seberapa batas wajib zakatnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Wa man mana'aha fa inna akhiruha wa syatra malihi gharmatan min azmatan min azamati rabbina." Jadi orang yang enggak membayar zakat, ya kita tarik zakatnya dan kita sita hartanya. Jadi ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Nah, resikonya lagi biasanya kan begini. Orang-orang yang kaya itu dia semacam membuat geng gitu ya. Ada geng-gengnya, buat komplotan. Jadi mereka gimana caranya kita gak kena zakat. Dan ini kan bayangin, anggap ada yang berapa? 7 naga. Tapi jangan naga ya. Ini 7 kupu-kupu atau 7 kucing. Nah, mereka jadi sampai bahkan ini mereka bersatu gitu ya, membentuk sebuah kekuatan melawan mereka tentang dan mau nggak nih kalau zakat itu kami mau bayar tapi bukan angkanya tadi. Jadi ini melawan, boleh kita perang. Dan inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu berani ya tidak apa kalau kalian memang mau perang ya pilihannya juga, kalau tidak kalian yang mati dan nanti ya. Dan yang diperjuangkan oleh Abu Bakar itu adalah hanya para miskin. Dan di zaman Abu Bakar, bayangin komandannya, pemimpinnya itu Abu Bakar, dan jelas-jelas ini pasti surga. Ada loh rakyatnya yang suruh bayar zakat, tak bayar zakat, apalagi di zaman kita. Jadi jangan heran kalau misalkan di zaman sekarang, kenapa ya orang nggak bayar zakat ya? Ya memang seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat hubungan dengan pembahasan kita itu apa? Kalau dia nggak menunaikan zakatnya, ini akan menjadi harta haram karena itu bukan hak dia. Seperti yang tadi kita gambarkan di sini, ini, yang sedikit ini kan harus dikeluarkan, bukan bagian dia ini, dipertahankan sama dia, jadi haram. Atau
kewajiban dia tadi, misalkan wajib zakatnya 50 juta, yang dikeluarkan dia hanya 20 juta, karena dalam pandangan dia, ya orang itu kalau dikasih 20 juta sembah kata dia gitu kan. Nah, dia berarti minus, masih ada kurang lagi 30 juta, dan itu jadi haram-haram dia, karena tidak dikeluarkan. Dan Nabi SAW mengatakan, man ada zakatan alihi faqad dzaba anhu syatuhu. Kalau dia menaikkan zakat hartanya, maka hilanglah kedudukan pada harta tersebut. Jadi manfaatnya seperti itu. Jadi wajib ya, orang yang merasa saya sudah punya harta, itu belajarlah fikih di zakat, supaya dia tahu apa saja yang wajib dia keluarkan. Nah kemudian kalau misalkan sudah terlanjur, bagaimana cara kita membersihkannya? Itu disampaikan. Caranya adalah hitung jumlah zakat yang sesuai dengan ketentuannya. Lalu setelah itu kita keluarkan secepatnya dan berniat tidak akan mengulang. Karena berarti kan ada angka, ada tanggungan yang kita belum membayarkan. Dan ini sebenarnya detailnya dibahas di zakat, sehingga saya di sini beliau tidak bahas secara detail ya. Jadi cuma mengisyaratkan saja bagaimana kalau misalkan zakatnya kurang, obatnya gimana. Nah kemudian itu kalau konteksnya dia punya harta, kalau nggak ada ya sudah. Dan kemudian poin yang berikutnya, kalau dia meninggal, nah makanya nanti pada saat dia wafat dan masih ada utang, salah satu bentuk utangnya mayit nanti adalah utang zakat. Mayit ini harusnya bayar zakatnya sekian, ternyata di catatan zakatnya kurang. Ya nanti ini yang menunaikan siapa? Ini ditunaikan oleh ahli waris, dipotong dari hartanya. Ini kalau posisinya seperti itu. Mibah wasiat yusi pihak audain. Jadi waris itu hanya bisa dibagi setelah ditunaikan utang dan juga dilaksanakan wasiat si kemaju. Oh ya, tadi teknis pertanyaannya gimana? Mau selesai materi dulu baru tanya, atau bebas nanya di tengah-tengah? Bebas. Baik. Jadi pokoknya kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan. Nanti takutnya sebelum selesai lupa gitu ya. Tapi pastikan pertanyaan yang mulai mana fokus ke materi. Karena kadang kalau nggak langsung disampaikan juga hilang ya. Tapi kalau nggak ada ya boleh pertanyaan. Nah, kemudian ini nanti kaitannya kalau sudah jadi mayit ya berarti itu aturannya fikih waris. Berbeda lagi lah. Nah, sekarang bicara pengelolaan zakat. Ini video nampaknya ada sedikit kritik gitu ya. Kita lihat di sini. Badan zakat resmi yang diakui oleh negara melalui undang-undang itu kadang sering menginvestasikan sebagian harta zakat dalam bentuk modal usaha dan hanya memberikan keuntungan dari usaha tersebut kepada para fakir miskin mustahil zakat. Apakah tindakan pada nafsu zakat ini dapat digunakan secara syariat atau tidak? Paham ya? Jadi kasusnya ini sekarang yang mau disoroti adalah ada amil, lalu si muzakinya ini ada banyak muzaki, dia kasih tidak langsung ke fakir miskin, tapi dibuat usaha dulu, baru nanti ada profit, baru ke mustahil. Karena jadi rantainya itu dipanjang ya. Yang aslinya kan muzaki, ini masuk ke amil. Amil ngapain? Langsung bebas.
kita lihat ketika dia dibelokkan dulu ke sini, ketika dibelokkan, boleh tidak begini skemanya? Apakah transaksi muamalah ini halal atau haram? Karena pengelolaan ini kan berarti menunda pembagian zakat terhadap yang berhak. Dan bila pengelola bukan mustahik dan ternyata usaha mengalami kerugian atau pengelolaannya tidak aman, tentu harta zakat hilang dan merugikan para fakir miskin. Jadi kemungkinannya ketika dibuat bebas seperti itu, ya, yang sudah pasti apa? Jadi ketika dibuat seperti ini, yang kemungkinannya sudah pasti tertunda untuk nyampe ke usaha itu sudah pasti. Yang kedua, yang belum pasti itu adalah modalnya, ya. Ini modalnya bisa dua, ya. Bisa untung, bisa rugi. Kalau rugi, oke, kita sepakat ini masalah. Tinggal kalau untung masalah enggak? Ya, itu yang mau dibahas. Jadi kalau tertunda ini masalah enggak? Kemudian kalau dikembangkan tidak ada teruntung masalah enggak? Kalau dia dikembangkan rugi, itu kita sepakat masalah. Nah ternyata ulama beda pendapat dalam hal ini. Ya, kita lihat pendapat pertama. Pendapat pertama, harta zakat yang diinvestasikan hukumnya boleh. Ini pendapat dari Koki, ya, Majma' Fiqih Al-Islami. Ini merupakan lembaga fatwa yang fikih internasional dan anggotanya ya para ulama dari setiap negara. Dari Koki bukan pesantren, organisasi konferensi Islam, ditambah para pakar di setiap bidang ilmu. Berikutnya disampaikan di situ untuk membahas masalah kontemporer. Jadi berdirinya tahun 1981. Ada yang lahir 80. Jadi ya segitu usia lembaga ini kira-kira. Nah dia memfatwakan boleh, tidak apa-apa. Jadi harta zakat kita kan fokus sekarang harta zakat itu mau diinvestasikan dulu. Ini mau diinvest ke usaha tertentu. Nah alasannya gimana kita lihat? Harta zakat boleh dikembangkan dalam usaha yang nanti berakhir dengan kepemilikan usaha tersebut untuk mustahik, atau dikelola oleh pihak lembaga amil yang fungsinya mengumpulkan dan membagikan zakat dengan syarat harta zakat yang diinvestasikan merupakan sisa dari harta zakat yang telah dibagikan untuk memenuhi kebutuhan pokok para mustahik dan juga dengan syarat ada jaminan dari pihak pengelola. Kan ya? Pendapat satu itu mengatakan boleh bersyarat. Ini jangan jelas. Boleh kalau syaratnya terpenuhi. Syarat pertama kata dia itu adalah sisa. Jadi kebutuhan si amil. Jadi benar nih se-Jogja nih para fakir miskinnya udah nggak ada. Kebutuhan pokok fakir miskin se-Jogja udah terpenuhi semua untuk setahun ke depan. Sehingga siapa lagi nih orang miskin di Jogja yang merasa mustahik? Cobalah ini uang zakat di Jogja nih terlalu banyak, udah nggak ada, udah habis semua kebutuhannya. Nah oke ya, udah nggak ada lagi ya, ya sudah. Daripada nganggur sisanya kita invest. Artinya apa? Syarat ini mengatakan kalau belum ada sisa kebutuhan, tidak mungkin diinvest. Paham ya? Makanya kan ketika kita dulu di awal membahas transaksi pada harta itu ada 3 ya secara umum. Pertama,
mendapatkan, kemudian transaksi menggunakan, kemudian transaksi mengembangkan. Invest itu kan mengembangkan. Kapan kita kembangkan? Kalau dipakai untuk kebutuhannya masih ada sisa. Lah kalau misalkan kebutuhannya 10, pemasukannya 10, nggak ada sisa, ya udah nggak usah bicara invest. Makanya kan sering kejadian kasus ada orang investasi tapi pakai uang panas. Uang panasnya maksudnya gimana? Ya uang belanja istrinya, uang masak, uang sekolah, uang jajan, itu tuh kebutuhan pokok dipakai investasi. Masalah dia. Makanya nanti ini kita bisa masuk ke yang nomor 3 kalau masih ada sisa dari nomor 2. Kira-kira kalau kebutuhan yang di nomor 2 saja dari yang masuk dari nomor 1 ini masih kurang. Wah, di Jogja nih dana zakatnya masih dikit, pakai mesin kita masih banyak kurang. Dia tak usah mikir invest dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada jaminan dari pengelola, ya. Ada jaminan. Ini modalnya aman, tidak terganggu. Sehingga kalau nanti tiba-tiba ada yang minta, yang lain bisa dipakai. Apa dalilnya dari pendapat ini? Dia mengatakan bahwa ya memang invest zakat semacam ini sudah ada di zaman Nabi. Dari zaman Nabi itu sudah ada, masa khulafah sudah ada. Konteksnya gimana? Ada hewan ternak dikumpulkan di satu area di padang rumput, lalu kemudian ada yang mengelola, gitu ya, mengembalakan. Di sini disampaikan di dalam hadis Bukhari, sekelompok orang dari Bani Mukaw atau Qurainah datang ke Madinah masuk Islam, lalu kemudian mereka terkena penyakit di Madinah, maka Nabi perintahkan agar unta zakat yang dimiliki itu diperang, lalu mereka minum air kencing beserta air susu unta, ya. Jadi ini juga dalil bahwa air kencingnya unta itu suci. Kenapa suci? Kalau tidak suci tidak boleh tidak mungkin sama Nabi suruh minum. Nah, kemudian apa tanggapan kita di sini? Jawabannya adalah tidak kuat, karena konteks hadis itu bukan invest dengan pemahaman di zaman sekarang. Mengembangbiakkan hewan pada harta zakat itu proses alami, jadi bukan tujuan utamanya. Jadi itu memang kayak, ya memang di momen ketika hewan itu belum diserahkan, belum didistribusikan, ada momen di mana ya mereka melakukan perkawinan, lalu kemudian ada yang hamil dan seterusnya, gitu. Tapi itu bukan tujuan utamanya. Itu komentarnya untuk punya pendapat saat ini. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Ini dikeluarkan oleh nama ya, Majma' Fikih Islam. Zakat wajib dikeluarkan dari dalam waktu secepat mungkin, diberikan kepada mustahik yang ada pada saat zakat dikeluarkan, dan ini disebutkan Allah. Sehingga nanti poinnya di sini ada penundaan ini boleh atau tidak. Satu bilang tidak apa-apa, satu bilang tidak boleh. Dan itu pendapat yang kedua, tidak boleh mutlak, sama sekali tidak boleh. Karena dia harus segera, jadi argumennya harus segera. Ada ya serahkan, ada serahkan, gitu ya, harus segera. Dan ini disampaikan oleh Allah dalam sedekah dan fuqara wal masakin. Oleh karena itu, ya, zakat, harta zakat tidak boleh diinvestasikan sebuah lembaga untuk kepentingan salah satu mustahik, karena ini melanggar aturan syariat. Zakat wajib diserahkan secepat mungkin kepada mustahik, dan investasi dapat mengakibatkan hilangnya harta zakat yang telah menjadi hak para mustahik dan dapat menyesatkan mereka. Nah, kalau ini dia 1977, ada yang 1977 lahirnya. Ini lahirnya 78, berarti juga ini lembaga ini, gitu ya. Dan berarti dia sudah cukup lama membahas masalah kontemporer. Dan juga di sini beliau menyatakan ada pertanyaan yang
dan kemudian nanti sampai waktu penyerahan dan ini aman kata dia. Jadi dia kasih kata kunci di sini ya. Enggak Pak, ini pokoknya tidak akan rugi. Kenapa? Di cover biaya. Pasti aman gitu ya. Kalau tidak untung modalnya aman. Dan kemudian nanti akan yang mengelola juga orangnya yang amanah. Jawabannya di sini yang dinyatakan diberikan izin untuk mengumpulkan jalurkan zakat, tapi tidak dibenarkan menginvestasikan. Wajib diserahkan setelah memeriksa bahwa mereka memang mustahil. Jadi kayak kita tuh kayak cuma itu aja ya. Ada yang titip ini zakat saya, tolong didistribusikan. Oke, kita carikan. Kita verifikasi kok orang ini mustahil berhak, ya udah serahin, nah gitu ya. Tugasnya gitu loh. Karena zakat tujuannya adalah menutupi kebutuhan fakir miskin dan melunasi utang orang yang berutang. Investasi menghilangkan tujuan ini dan menunda penyerahan. Dan apa dalilnya? Di sini mengatakan, Uqbah dia berkata, saya telah asar di belakang Nabi. Setelah salat, beliau bergegas berdiri masuk ke kamar salah seorang istrinya sehingga melangkahi puncak sebagian para sahabat. Lalu beliau kembali ke masjid. Jadi bayangin ya, Nabi sholat ini kamarnya agak sebelah itu, ya, agak samping ini. Ini zamannya gimana? Selesai sholat, salam. Ya Nabi mau datang ketika keluar dari sana, kan harus melangkahi jamaah. Jadi buru-buru, kenapa kan jamaahnya luar selesai dulu zikir atau apa? Tapi Nabi selesai, enggak sampai berarti tidak mudah jamaah. Akhirnya kan orang heran, begitu Nabi datang kembali lagi. Orang tanya, maka Nabi menjelaskan zakat syai'an min ibrin indah. Saya baru ingat gitu ya, selesai sholat itu ada sepotong zakat kata Rasul yang itu belum didistribusikan. Fakari itu ada bisa fa'amalu bi kismatihi. Maka kemudian saya ceritakan agar segera dibagikan kepada para muslim. Sehingga apa? Hadis ini menunjukkan segera didistribusikan. Dan Nabi tidak suka kalau itu ditunda-tunda. Yang namanya investasi itu kan sudah pasti kan, itu langsung diserahkan. Nah kemudian ketika mereka umumnya kebutuhan fakir miskin sifatnya mendesak, nggak bisa ditunda, maka menunda menyerahkan harta zakat ini belum pasti mendatangkan kebutuhan tindakan yang tidak dibenarkan. Nah pendapat yang dipilih sebenarnya apa? Pendapat kedua yang melarang zakat sangat kuat dari tinjauan dalil, juga mengingat semata-mana di zaman sekarang seperti yang langka, maka bila lagi ini dibuka maka menjadi peluang bagi para pemakan harta haram untuk memakan harta fakir miskin. Wallahu a'lam. Ya. Nah sebenarnya kita bisa tambahkan ya kajian ya. Pengelola ketika mereka invest, dia dapat izin dari siapa kira-kira? Dapat izin dari siapa? Muzaki. Nih, Muzaki dia punya kewajiban zakat misalkan ya. Dia 2,5%. Misalkan harta dia 1M. Berapa itu kira-kira? $250 25 juta kan ya? Iya kan? Nah, 25 juta. Nah, uang 25 juta ini punya siapa? Pemiliknya dulu. Kita perlu cari tahu pemilik ini siapa? Muzaki, mustahil, atau siapa? Nah, milik siapa tadi? Harta zakat milik fuqara masakin. Berarti kan miliknya mustahil. Jadi tidak boleh si Muzaki bilang, oh 25 juta ini milik saya. Jadi
Ini saya mau ngasih itu nggak boleh. Jadi nalarnya, logikanya itu membuktikan bahwa 25 juta itu miliknya mustahik yang harus dikeluarkan oleh muzaki. Makanya kan nggak boleh. Muzaki mau potong ini nggak bisa dia. Pak saya 25 juta ini bisa 10 aja kan? Nggak bisa. Kewajiban dia terima. Nah itu miliknya mustahik. Nah, posisinya pengelola, pemilik atau bukan? Bukan ya. Pengelola itu dalam katanya perpanjangan tanah dari pemilik. Sementara di dalam masalah pelaku untuk bisa memberikan perlakuan terhadap harta pilihannya dua. Dia sebagai pemilik atau dia wakilnya pemilik. Nah, sekarang pengelola kita sepakati, Anda bukan pemilik. Anda itu dititipin oleh muzaki, ini tolong berikan kepada yang berhak. Haknya si muzaki. Sama lah kita membayar utang gitu ya. Kita bilang kita si A, teman kita si B, krediturnya si C. Kita bilang B, ini tolonglah nanti kamu ketemu si C, kasihkan uang ini 25 juta saya utang ke si C. Ini ya kalau mau kasih ke si C. Nah itulah fungsi si B. Boleh nggak tiba-tiba si B nanti si C nanti aja lah kasihnya, dikembangkan dulu sama dia. Ini dia pulaan barang atau yang lain 25 juta, jadi dia jual, dia invest. Nggak boleh. Ini harus kasih ke si C, kecuali si C mengizinkan. Oke B, tolong kamu investkan ya. Gitu. Nah pertanyaannya, mustahik kan berarti si pengelola itu wakil pemilik. Ada izin nggak dia? Dari semua mustahik, kan mustahik itu banyak. Ini mustahik bukan orang ya. Kalau misalkan dia mau dibuatkan simbol gitu ya, si mustahik itu adalah si C. Ada C1, C2, C1 juta gitu ya. Ada banyak C. Sehingga kalau ditanya, kamu dapat izin dari siapa? Mustahik yang mana? Oke, sejogjanya ada berapa mustahiknya? Sehingga orang kalau dia tidak punya hak, tidak dapat izin melakukan transaksi pada harga, tidak boleh. Kira-kira kalau dia ada mustahik, kebutuhan dia, kebutuhan pokok hidup misalkan dengan anaknya 3 dan istrinya, misalkan 2 juta sebulan, cukup tidak untuk jadi 2 juta sebulan? Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Karena kalau bukan kebutuhan pokok mungkin untuk beli uang minyak aja ya, uang bensin habis. Nah, berarti kan dikalikan 12 setahun 24 juta. Nah, digenapin 25 gitu ya. Jadi kita bilang C, kamu kebutuhan setahunnya berapa? Dia per bulan 2 juta. Oke ya. Ini kita kasih setahun 25 juta. Tapi ini kita investkan dulu ya. Kira-kira terima nggak ya? Enggak. Ya. Makanya nanti daripada kita ribut-ribut debat, ya memang ini panjang ya perdebatannya. Tapi ya salah satu pendekatannya kita bisa melihat Anda wahai pengelola, ketika Anda mau melakukan invest, Anda dapat izin dari siapa? Mustahik. Tidak ada cerita mustahik mengizinkan Anda. Dia aja belum dikasih kok. Kalau dikasih nggak ada. Ini makanya kita bilang ini kebutuhan dia saja. Logika orang normal, kebutuhan dia saja masih kurang. Dia nggak akan berpikir saya invest rumah sakit, saya invest ini, nggak akan. Allah. Iya, silakan. Dia nggak ngasih ke muzaki, tapi bypass ke kreditur. Oh iya, diserahkannya berarti ke kreditur. Oh, tidak tahu saya.
saya bilang. Oke, yang lain. Nanti kita cek ulang ya di bab zakat. Kalau kemudian muzaki membypass ke kreditur ya. Tapi kalau muzakinya itu sebagai kreditur tidak boleh ya. Karena penjelasan para ulama ini harus keluar ke mustahik, baru nanti mustahik ini yang bayarkan ke sini. Tapi kalau konteksnya sekarang krediturnya itu adalah orang lain, boleh tidak sih muzakinya langsung bypass ke sini? Karena secara penjelasan ikhrajuz zakat ini sudah keluar sebenarnya dari makna muzaki gitu ya. Tapi apakah itu bisa dianggap sempurna karena tidak masuk ke sini ke muzaki ke mustahiknya? Kalau masuk ke sini, lalu kemudian nanti dari sini ke sini, itu clear, kita sepakat boleh gitu kan ya. Tapi sekarang kenapa saya tadi nggak berani yakin atau enggak? Karena kadang di dalam muamalah itu beda saja itu panah itu bisa ngefek, yang ujungnya kan supaya utang gitu kan. Iya, kalau di nalar begitu. Tapi kadang beda aja panahnya itu bisa ngefek, makanya tidak berani. Nanti kita mau bicara yang lain. Iya, itu yang tadi saya bilang. Kalau itu tidak boleh. Jadi makna ikhraj zakat itu tidak ada. Jadi si muzaki itu harus ada makna ikhraj. Makanya kata para ulama. Kalau ini saya pernah baca bapaknya. Jadi kita kita punya kewajiban zakat, misalkan tadi 25 juta, sementara si muzaki punya utang juga kita katakan 5 juta. Gitu ya. Kita bilang saya hanya kasih ke kamu, misalkan 20 saja, yang 25 yang 5 saya potong. Ini katanya nggak boleh, kenapa? Makna ikhraj ini tidak keluar, 25 tidak keluar dari dia untuk ke sana gitu. Nah itu salah satu poinnya. Nah dipermasalahkan sehingga sekarang kepada mustahik nanti setelah dapat baru lagi itu boleh. Tapi bagi kita ribet, kenapa ribet? Nggak dipangkas saja langsung gitu kan maksudnya. Dia intinya sama aja gitu. Iya makanya saya bilang kadang beda panah, makanya saya bilang tadi ya. Kalau di bypass seperti ini panahnya satu, itu nanti bisa saja bermasalah transaksinya. Karena ternyata saya menginginkan panahnya 2 kali gitu. Ada semacam satu sana, nanti satu baru balik ke sini. Makanya tadi kalau yang kondisi normal kita nyerahin satu di sini, kemudian nanti mustahiknya sudah dapat, dan alhamdulillah mustahik ini sadar diri, misalkan gitu ya, dia utamakan bayar utang misalnya, ya itu nomor 2 di sini, itu kita bilang aman, kan? Tapi kalau kemudian kita mau langsung bypass ke sini, Allah alam. Saya memang ada kecontohan tertentu gitu ya, maksudnya tidak pas di tengah posisinya sekarang antara jawaban iya atau tidak. Mungkin tidak 50 gitu ya. Sudah ada contohnya ke arah sini. Tapi saya tetap tidak berani jawab. Ya saya pun bilang, nanti kalau saya bilang contohkan saya di sini itu arahnya boleh atau tidak boleh, ya nanti sama saja saya jawab. Jadi jangan di ini lagi gitu. Nanti saja kita pekerjaan, kita cek ulang gitu ya. Nanti saya coba cari. Ada? Iya, silakan. Misalnya kita ada 2 calon mustahik, Ustaz. Oke. Tapi mustahik kita yang pertama ternyata jumlah hutangnya itu sebesar zakat yang akan kita keluarkan. Nah itu bagaimana? Apakah kita hanya ke mustahik yang satu ini atau kita ada sebagian bagi ke mustahik yang kedua? Oke. Ini nanti sebenarnya pembahasan kebijakan. Jadi detail semacam ini. Makanya di sini beliau nggak bahas detail gitu ya, karena ranahnya nanti ke zakat. Sama nanti ketika ditanya ada kita punya kewajiban zakat tadi 25 juta. Apakah 25 juta
juta ini kita sebar ke 5 orang, 5 juta, 5 juta, 5 juta, atau ke 1 orang cukup kebutuhan dia setahun. Allah alam yang 1,5 kasih ke 1 cukup kebutuhan dia setahun, 5 juta. Tapi bisa saja ada yang mengatakan 5 ya, masalah itu Allah alam. Jadi karena di buku ini memang tidak dibahas zakat. Kalau kita membahas zakat nanti memang jadi panjang. Makanya tadi disarankan begini. Mana tadi? Ini ya, yang berkepentingan dengan zakat ya silakan luangkan waktu belajar itu. Nah, cuma beliau di sini menyoroti belajar karena ada fenomena ya, fenomena misalnya zakat produktif atau apa? Di zakat produktif kan. Kalau wakaf produktif itu masih lebih enak dia. Kenapa? Ya posisi nazir mengelola aset wakaf atau mengelola itu lebih enak. Karena posisinya wakaf itu si maupun alaih penerima manfaat bukan pemilik dia. Jadi kita tidak menjolimi dia. Gitu. Kalau harta wakaf itu invest dikembangkan, si wakilnya pengen ini lebih bebas gitu ketimbang zakat. Jadi kalau mau bermain jangan bermain di harta zakat, main aja di harta wakaf. Maksudnya untuk pengembangan ini misalnya. Allah. Baik, yang berikutnya. Kalau yang ditanyakan silakan disampaikan. Nah, kemudian poin berikutnya ini jenis kezaliman. Bentuk kezaliman yang lain itu adalah kita zalim kepada orang tertentu. Contohnya apa? Zalim kepada orang tertentu yaitu dengan cara memaksa. Zalim kepada orang, tapi ada nanti orangnya banyak gitu ya. Kita bermuamalah, kita bertransaksi dengan cara paksa. Saya tuh ingat ibu kalau di pasar itu kadang saya tidak tega ya. Itu kadang di pasar tradisional itu kalau nawar itu nawarnya itu kadang sampai kasihan kita nih penjualnya gitu. Jadi kalau kita makan jalan, bayar aja lah gitu. Kadang itu yang ditawar, harga cuma paling kalau turun itu 500 rupiah gitu atau ya 5.000 lah gitu. Apalagi kadang ada yang modelnya gitu, 3 belanja gitu. Dan ini kalau bisa jangan kadang misalkan sekilo berapa? Sekilo 10 gitu ya. Ya udah saya beli 3 kilo ya 20.000 gitu ya. Berarti kan berapa sekilo gitu ya? Gak sampai 7.000, kalau 7.000 itu juga sakit. Jadi dia bilang sekilo berapa? 10, ya udah saya ambil 3 kilo 20 ya katanya. Tidak bisa lah kalau 3 kilo 20 ya, kalau itu 3 kilo berarti kan 30 gitu ya. Kalau penjualan paling 25, ya lah 20 aja lah. Dimasukkan dia, nih 20, tinggalkan sama dia. Kabur dia kan. Penjual dari solid dia. Atau yang lain bentuk kezaliman selain memaksa, yaitu adalah najis ya. Atau barang haram. Nah ini bentuk kezaliman. Nanti kita lihat kenapa mentransaksikan barang najis itu zalim. Atau kemudian barang haram. Ini sekarang yang lagi ramai nabis ya. Ada yang ikuti ya? Wine halal. Wine tapi halal gitu. Nah, atau yang lain ya. Nah ini kita mau bahas sekarang bentuk rincian kezaliman terhadap pihak tertentu. Yang pertama, zalim itu karena terpaksa. Manusia itu gak bisa kita mau kebutuhan sendiri, tapi ya kita pasti akan butuh orang lain. Ini yang kemudian nanti saya lupa kecil ya, manusia makhluk kecil ya. Ini biasanya ketika baca artikel atau pasti jadi kayak para
Ya, jadi pasti akan ada tukar-tukar gitu ya. Dia mungkin produksi gelas, gitu. Dia bukan dan seterusnya. Maka kebetulan nanti di situ transaksi. Nah, transaksi karena kita ada di melibatkan massa di dalam Islam disebut dalam fikih muamalah. Mungkin nanti kalau ada kajian ekonomi ya ekonomi mengkaji dari sisi yang berbeda. Tapi kita hanya mengkaji dari sisi transaksinya halal Islam tidak. Ya. Nah, syarat sah jual beli itu adalah harus saling berhitung, tidak boleh ada unsur terpaksa. Jadi ini berarti konteksnya itu adalah jual beli. Nah, jual beli untuk dinyatakan sah harus terpenuhi 7 syarat. Apa saja syaratnya? Untuk pelaku yang pertama adalah cakap hukum, kemudian dia sebagai pemilik, kemudian pada objek, barang jelas, harga jelas, kemudian bisa diserahkan. Satu lagi apa ya? Manfaat ubah ya. Dan kemudian pada akad itu satu saja harus saling berhubung. Jadi jual beli akan sah dia kalau syarat ini terpenuhi. Kalau ada yang kurang salah satu